Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan menyelami salah satu babak paling dramatis dan kompleks dalam sejarah dunia, yaitu Perang Salib. Apa sih sebenarnya Perang Salib itu? Apa yang melatar belakanginya? Apa tujuannya? Dan bagaimana dampaknya mengubah dunia selamanya? Yuk, kita bahas tuntas. Kisah ini dimulai pada abad ke-11. Saat itu, Yerusalem, kota suci bagi tiga agama besar, berada di bawah kekuasaan dinasti Seljuk, Muslim. Selama bertahun-tahun, peziarah Kristen sebenarnya bisa mengunjungi kota ini dengan relatif aman. Namun, situasi mulai berubah. Kekaisaran Bizantium di timur, yang mayoritas Kristen Ortodoks, merasa terancam oleh ekspansi kekuatan Seljuk. Kaisar Alexios Komnenos kemudian meminta bantuan kepada pemimpin Kristen di barat. Paus Urbanus II, momen puncaknya terjadi pada tahun 1095 di Konsili Clermont, Prancis. Di sana, Paus Urbanus II menyampaikan pidato yang sangat berapi-api. Ia menyerukan kepada para satria dan bangsawan Eropa untuk mengangkat senjata, merebut kembali tanah suci dari tangan kaum Muslim, dan membantu saudara-saudara mereka di Kekaisaran Bizantium. Paus menjanjikan pengampunan dosa bagi siapapun yang ikut dalam ekspedisi suci ini. Seruan ini mendapat sambutan luar biasa, dan lahirlah gerakan besar yang kita kenal sebagai Perang Salib Pertama. Jadi, apa tujuan utama mereka? Secara resmi, tujuannya adalah merebut kembali Yerusalem dan tempat-tempat suci lainnya. Namun, motivasinya sangat beragam. Bagi sebagian orang, ini adalah panggilan iman yang tulus. Bagi para satria, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan tanah, kekayaan, dan kejayaan. Bagi para pedagang, terutama dari kota-kota di Italia, seperti Venesia dan Genoa, ini adalah peluang emas untuk membuka jalur perdagangan baru ke timur. Jadi, ada campuran antara motif agama, politik, dan ekonomi. Selama hampir 2 abad, serangkaian perang besar dan kecil terjadi. Ada Perang Salib Pertama yang berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099 dan mendirikan kerajaan Yerusalem. Lalu, ada Perang Salib Ketiga yang ikonik, melibatkan tokoh-tokoh besar seperti Richard the Lionheart dari Inggris dan Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Mesir dan Suriah yang legendaris. Meskipun ada 9 perang salib utama yang tercatat, pada akhirnya kaum Kristen Eropa gagal mempertahankan kendali permanen atas tanah suci. Lalu, apa dampaknya bagi dunia? Sangat besar dan terasa hingga hari ini. Di satu sisi, Perang Salib meninggalkan luka mendalam dan meningkatkan ketegangan antara dunia Kristen dan Islam yang berlangsung selama berabad-abad. Banyak kekerasan dan kebrutalan terjadi dari kedua belah pihak. Namun di sisi lain, interaksi besar-besaran ini juga membuka cakrawala baru bagi Eropa. Para satria yang kembali dari timur membawa serta pengetahuan, teknologi, dan budaya baru. Ilmu pengetahuan Arab dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran mulai masuk ke Eropa. Barang-barang mewah seperti rempah-rempah, sutra, dan gula menjadi lebih umum, yang mendorong pertumbuhan perdagangan dan kota-kota di Eropa. Bisa dibilang, Perang Salib secara tidak langsung ikut memicu Renaissance atau abad pencerahan di Eropa beberapa abad kemudian. Jadi, Perang Salib adalah sebuah peristiwa yang sangat kompleks. Bukan sekadar cerita hitam putih tentang kebaikan melawan kejahatan.
tetapi sebuah jalinan rumit dari iman, ambisi, keserakahan, dan pertukaran budaya yang membentuk dunia modern kita. Memahaminya membantu kita melihat bagaimana peristiwa masa lalu terus membentuk realitas kita saat ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Apa pendapat kalian tentang Perang Salib? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.